Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Jangan menyerah saudara. Tuhan punya maksud buat saudara. Bersukacitalah dalam Tuhan. Semua tangannya selalu ada padamu. Tidak pernah tangan Tuhan ditarik atas hidupmu. Pertolonganku di tempat. Tangan Tuhan ada pada anak-anakmu. Tangan Tuhan ada pada cucumu. Percayalah saudara. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Mari saudara bagi berdiri, angkat suaramu lebih lagi saudara. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kan kuatkan dan perlindungan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang katakan. Kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang sekali lagi. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan Rajaku. Mari kita berikan tepuk tangan 30 detik bagi Raja di atas segala nasi. Lebih meriah lagi bagi dia, sebab dia layak menerima tepuk tangan kita. Yesus, Yesus datanglah. Tuhan datanglah. Tuhan datanglah. Bapa, terima kasih Kau libatkan kami dalam perkara kerajaan. Terima kasih banyak Bapa. Kau izinkan kami melihat karya-Mu atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami adalah orang-orang yang Kau khususkan dalam bait-Mu, yang melihat hati Tuhan, yang mengetahui isi hati Tuhan. Tidak ada kata yang bisa kami sampaikan kecuali ucapan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua mendengar firman-Mu. Segala kuasa jahat yang hendak mencuri firman-Mu kami tolak, kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami siap diberkati Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap diberkati firman, bersama saya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Tepuk tangan dulu buat para pemusik, pemuji, choir, semua hamba-hambanya yang melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini melalui ibadah pagi ini, amin. Saya nanti akan ajar saudara untuk naikkan satu pujian, tapi sebelumnya mau saya naikkan sebelum firman, tapi roh Tuhan membawa saya kok beda. Nanti ya, belum teman-teman pemusik ya, Niki siap ya tadi ya. Ada satu judul lagu yaitu Kasih Bapa, yang naikkan adalah Yudika. Saya diberkati sekali saudara. Nanti saya mau ajarkan supaya saudara mengerti bahwa kasihnya itu seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Kasihnya itu seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti saudara. Terlebih kasihnya itu setinggi langit. Begitu cintanya dalam terhadap kita, sedalam lembah maut.
Begitu pula cinta Tuhan sehingga dia menebus dosa kita. Katakan amin. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang luar biasa, yaitu perlakuan istimewa anak Tuhan. Perlakuan istimewa anak Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita dapat perlakuan istimewa dari Tuhan? Sekali lagi, sadarkah kita bahwa kita ini orang-orang yang istimewa? Orang-orang yang diistimewakan. Maka saya mau katakan pagi ini seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa ada hand of God. Saya mau tanya sekarang, siapa di antara Bapak Ibu Saudara senang ketika Tuhan menjamah tangannya, menjamah hidup Bapak Ibu Saudara? Pasti, semua. Bahkan saudara doa Tuhan, kalau saya doa untuk anak saya, untuk semua keluarga saya bilang, Tuhan jamah mereka. Kita sering mendengar kata jamah, tapi mari kita mengerti lebih dalam lagi tentang jamah Tuhan itu. Ketika saya merenungkan saudara, ternyata God is good all the time. All the time God is good. Kalau saya bilang God is good, Tuhan itu baik, saudara jawab all the time. All the time itu apa? Setiap waktu. Kalau saya bilang all the time, saudara katakan dengan keras, God is good. Sekali lagi, God is good all the time. All the time. Tepuk tangan dulu, haleluya. Yang belum bisa bahasa Inggris, bisanya ini puji Tuhan. Jadi saudara jalan bilang God is good all the time. Kalau orang bilang God is good all the time, saudara jawab all the time. Dia pasti bilang God is good. Ibu bisa bahasa Inggris, cuman ini saja. Haleluya. Paling gak saudara dikirim ke negara-negara Eropa, ke Amerika, bisa. Siapa bilang gak bisa? Bilang aja God is good. Pasti orang bilang all the time. Dan saudara balas all the time. God is good, terus cepat lari. Nanti diajak omong lebih lagi, bingung saudara. Ditanya, where do you live? Atau where do you live? Oh, God is good. Oh yeah, I know God is good. Dia tanya lagi, where are you from? All the time. Wow, all the time. Yeah, I know all the time. Amin. Haleluya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik saudara. Dan ternyata kita membutuhkan tangan Tuhan. Dan ternyata tangan Tuhan ada hanya kepada orang-orang yang dikasihinya. Saya mau katakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Sampai Yesus naik ke atas kayu salib. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang coba, memang saudara kita terlalu biasa mulai kecil, kita kalau ngomong Tuhan kita lihat ke atas. Saudara, Tuhan ada di dalam kita. Gak apa-apa sekarang bayangin Tuhan kan lihat ke atas ini, heaven ya. Coba lihat ke atas, bilang gini, Tuhan terima kasih buat tangan. Coba lihat ke atas, jangan ke saya. Tuhan terima kasih. Saudara rasa apa? Saudara mari saya tunjukkan. Karena saya melihat bahwa hari-hari ini tantangan semakin besar. Tapi Tuhan ingatkan saya, jangan pernah dibawa umat Tuhan hanya melihat pergumulan hidup saudara. Tuhan tahu pergumulan hidup saudara, pernikahan saudara, ekonomi saudara. Tuhan tahu. Tapi hari ini Tuhan bawa kita kepada hatinya Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara melihat hatinya Tuhan, ketika saudara melihat karyanya Tuhan, ketika saudara melihat tujuan Tuhan, saudara merasa bahwa saudara punya masalah, seolah-olah tidak punya masalah. Saudara belum punya jawaban, seolah-olah saudara sudah mendapat jawaban. Kita berdoa terus seperti itu, saya doa Tuhan datanglah. Dan Tuhan berkata surat Wahyu, aku segera datang. Aku segera datang. Aku segera datang. Nah, hari ini mari saudara, Tuhan mau setiap saudara mengerti bahwa saudara adalah orang istimewa Tuhan. Sebagaimana Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang meneguhkan buat kita semua. Dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, dalam bahasa yang lain jangan cemas saudara. Sebab apa? Aku Allahmu. Mari saudara, umur saudara semakin tambah, umur kita semakin tambah, maka kita semakin kenal. Kalau saya berjalan bersama-sama dengan seseorang atau dengan istri, ketika kita menikah, mungkin kita pengenalan kita, saya pacaran 7 tahun, ya paling 7 tahun itu pengenalannya. Ada yang pacaran 3 bulan Pak. Bapak Ibu sudah kenal cuma 3 bulan. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Proses hidup kita
semakin kita lama bersama-sama, semakin yang terjadi adalah pengenalan. Katakan bersama saya, pengenalan. Kita kenal, semakin kenal, semakin kenal. Pengenalan itu yang membuahkan kedamaian. Pengenalan itu yang membuahkan satu jawaban, satu solusi, satu apapun problem dalam hidup kita, kita bisa menemukan karena pengenalan. Suami istri saling kenal, saling kenal. Tuhan izinkan ada percecokan, Tuhan izinkan ada pergesekan, itu dalam rangka saling mengenal. Yang sudah katakan amin. Ketika saya dengan Niki kumpul, oke, baik, kita kumpul 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia orang Palu, ya, kemana-mana bawa Palu, saudara. Dia punya bahasa orang Palu. Saya kumpul lama-lama, saya dalam proses pengenalan, saudara, kita pikir bahwa proses pengenalan itu hanya baik. Satu kali kita pernah, Niki, kenapa terlambat, Niki? Itu bahasa orang Palu kan begitu. Ada setak-setakannya segitu. Lalu orang Jawa kan, Niki, kowe kok terlambat ngapain tuh nih? Orang Jawa. Tapi justru melalui problema, melalui pergesekan, Tuhan izinkan kita itu bukan dimaksud supaya kita pecah, katakan amin, tapi supaya kita saling mengenal dan semakin erat. Pengenalan itu membawa kita menjadi satu tujuan, dan saya percaya bersama kita bisa lakukan perkara yang besar. Belum semua tepuk tangan. Saya pesan, jangan pernah kesengsem dengan wajah saya. Itu berbahaya. Tuhan katakan di sini, sebab aku Allahmu. Aku Allahmu. God is good all the time. Aku ini Allahmu loh. Dikatakan di sana bahwa aku akan apa, saudara? Meneguhkan. Kemudian aku akan apa? Bahkan akan menolong engkau. Ini Allah, saudara, Tuhan. Berapa banyak kita sering kecewa terhadap manusia, berapa banyak sering kita kecewa terhadap siapapun, saudara. Karena saudara ternyata cara ibadah saudara gantungkan hidup saudara kepada manusia, sambil saudara satu tangan memegang Tuhan. Mungkin tangan kanan saudara pegang Tuhan, tapi tangan kiri saudara memegang sosok manusia. Siapa itu pemimpin saudara? Siapa itu yang saudara harapkan? Jadi sepertinya saudara pegang dua Tuhan, dan Tuhan tidak mau. Jangan menyembah kepada dua Tuhan, karena kamu pasti mengasihi yang satu dan membenci yang satu. Saudara tidak bisa mengasihi dua-dua. Dalam Yesus, saudara, only Jesus, pegang Yesus saja. Manusia itu semua punya kelemahan. Kalau kita pegang Yesus terus, saya percaya saudara, gesekan yang terjadi, apapun terjadi dalam hidup kita, kita semakin dikuatkan iman kita. Tepuk tangan dulu buat Allah kita, haleluya. Jadi Tuhan katakan bahwa aku akan menolong engkau, meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan apa, saudara? Memegang engkau dengan tangan kananku. Dan saya senang, saudara, perhatikan baik-baik. Kalau hand of God, tangan Tuhan menjamah hidup saudara, ingat, perhatikan, Dia selalu membawa kita kepada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lain, satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang sudah saya katakan, tangan Tuhan tidak pernah membawa saudara pada kekalahan, putus asa. Kalau saudara mengalami putus asa, apapun, saya mau katakan, itu tangan iblis. Tangan Tuhan nggak pernah. Ada seorang yang berjalan-jalan di pantai, dia sedang perenungan dengan Tuhan. Ketika dia berjalan-jalan di pantai, saudara, dia bilang ini, Tuhan, God is good, engkau baik. Setiap waktu aku senang, karena aku tahu bahwa engkau bersamaku. Lihat, jejakku ada 4 kaki. Yang satu, ini engkau. Yang sepasang maksudnya, dan sepasang aku. Dia jalan di pantai, dia senang, saudara, dia nyanyi. Tuhan baik, Tuhan baik. Ketika angin laut berhembus keras, ombak datang besar, dia takut, saudara. Ketika dia takut, dia jerit, Tuhan tolong. Ketika dia melihat jejak,
tinggal cuma 2 jejak. Dia protes, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa Tuhan? Ketika kami senang, ketika aku jalan di pantai, tidak ada badai, tidak ada gelombang besar, ada 4 jejak. Dan itu aku tahu engkau bersama dengan aku. Tetapi ketika terjadi badai, terjadi dalam hidupku, ada gelombang pasang masuk hidupku, kenapa cuma jejakku aja Tuhan? Kemana engkau Tuhan? Jangan tinggalkan aku Tuhan. Dan Tuhan berkata, anakku, yang jejak yang kau lihat adalah jejakku. Di mana jejakku Tuhan? Aku menggendong engkau. Yesus sekali lagi berikan kemuliaan buat anak kita. Dan ingat ya saudara, kalau saudara semakin cinta Tuhan, semakin ngerti ya, saudara dilihatkan isi hati Tuhan. Dan saya mau katakan, isi hati Tuhan itu cuma jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ada orang-orang yang membaktikan diri menjadi biarawan dan biarawati. Itu bukan hanya untuk panggilan pribadi, tapi mereka memenuhi panggilan Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi pendeta, penginjil. Mereka setia. Itu karena mereka punya hatinya Tuhan. Semakin saudara dipenuhi dengan cintanya, saudara akan tahu bahwa tangan Tuhan menyertai saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa tangan Tuhan yang ada dalam hidup saudara, perhatikan, ketika saudara berdoa, Tuhan, biarlah tanganmu ada selalu dalam hidupku, tanganmu ada selalu kepada keluargaku. Jamah Tuhan anak-anakku, tanganmu jangan lepaskan. Ingat saudara, Tuhan akan meneguhkan orang-orang yang tangan Tuhan menjamah hidupnya. Saudara dapat peneguhan, diteguhkan. Tidak hanya diteguhkan, tapi saudara ditolong oleh Tuhan. Tapi bukan sekedar ditolong, tapi dituntun oleh Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, dan semua yang dia lakukan, Tuhan punya maksud, yaitu meluruskan jalan kita. Sebab Tuhan tidak rela anak-anaknya binasa. Tuhan tidak rela anak-anaknya masuk neraka. Tuhan tidak rela anak-anaknya jatuh dengan tipu daya dunia ini. Walaupun saudara hidup di dunia, tetapi Paulus berkata, aku memang hidup di dunia, tapi aku tidak pakai cara-cara dunia. Bukan berarti terus kemudian saya datang ke sini tidak pakai baju, saudara. Bukan, kita masih membutuhkan, tapi kita punya cara kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Tuhan sedang meluruskan jalan saudara. Amsal 3 ayat 6. Ketika saudara mengerti, Tuhan kau baik, jangan ambil tanganmu dari hidupku. Saudara, tangan Tuhan tidak sekedar hanya membelai saudara. Saudara tidak pernah, jangan salah tafsir. Kalau saudara dekat Yesus itu, saudara maaf, dalam bahasa Jermannya itu rangkulan terus sama Yesus. Kita sering pikir, aduh nikmat dengan Yesus, aduh Tuhan. Maaf, Yesus bukan boneka. Dia bukan Hello Kitty, Amel. Banyak orang memperlakukan Yesus, perhatikan, bukan diperlakukan Yesus. Semakin dekat datangnya Tuhan, Tuhan memerlukan kita, saudara. Kita mau diperlakukan. Dia cari orang yang mau diperlakukan, bukan memperlakukan Yesus. Dan Yesus tidak hanya, kita memang ada waktu bermesraan dengan dia, intim. Tapi keintiman selalu bertujuan. Katakan amin. Keintiman, kedekatan kita selalu membawa tujuan dia. Kita dipanggilnya, kita ketemu dengan Tuhan, kita diubahkan bukan untuk kita, tapi untuk dia. Sebab dia punya tujuan yang mulia buat Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus naik ke surga. Dia tidak bisa tinggal di dunia terus. Kalau dia tinggal hanya di dunia, waktu itu Tuhan Yesus tinggal di dunia, maka tidak akan terjadi percepatan orang-orang yang bertobat dan menjadi anak Tuhan. Tidak bisa. Tapi ketika dia naik ke surga, rohnya masuk ke setiap saudara yang percaya. Kehadiran roh itu menunjukkan bukti cinta Tuhan. Bahwa Tuhan berkata,
God with us. Immanuel, aku bersama kamu, nak. Dan kalau Tuhan bersama kita, dia punya tujuan, yaitu ini, saudara. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa, saudara? Meluruskan jalanmu. Dalam bahasa yang lain dikatakan, akui dia. Saya lihatkan sebentar. Amsal 3 ayat 6. Dalam bahasa yang lain sehari-hari dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu. Maka Yesaya 41 ayat 10 tadi berkata bahwa aku Allahmu, aku menyertai engkau. Setiap anak Tuhan harus tahu bahwa ada tangan Tuhan sedang pegang kita. Amin. Ketika saudara selalu menyadari ada hand of God, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan hanya saudara di sebelah sini dan Tuhan di sebelah sini, bukan. Tapi tangannya. Ketika saudara berbicara tangan, maka ingat seorang yang membuat sebuah bencana dari tanah liat, itu ada tangan yang kreatif, yang luar biasa. Dia ciptakan, dia bentuk dengan tangan. Berarti tangan itu meneguhkan, menolong, menuntun. Artinya saudara dibawa kepada jalan Tuhan yang lurus dengan maksud supaya ia akan menunjukkan kepada saudara cara hidup yang baik. Katakan bersama saya, cara hidup yang baik. Itu yang terjadi dalam Amsal 3 ayat 6. Tolong ditayangkan. Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Segala sesuatu yang kau lakukan, ingat sama Tuhan. Apapun, segala sesuatu, mau masak, mau tidur, segala sesuatu, mau berpakaian, mau ngelencer, mau kerja, mau didik anak, mau melayani suami, mau melayani istri, mau menjemput anak sekolah, segala sesuatu, ingatlah kepada Tuhan. Maka kata Tuhan, di sana dikatakan ia akan meluruskan jalanmu, di sini dikatakan ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menyadari ada tangan Tuhan dalam hidupnya, saya percaya hidupnya baik. Cara hidup itu adalah satu pola hidup atau satu metode atau kebiasaan saudara hidup, punya cara yang baik. Kapan itu saudara bisa lakukan? Ketika setiap hal saudara mengingat Tuhan. Dan saya mau katakan, sungguh besar cinta Tuhan kepada kita semua. Katakan amin. Sekali lagi, sungguh besar cinta Tuhan kepada kita. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, Tuhan cinta banget sama kamu. Ariel, tolong bukakan Wahyu 3 ayat 19. Siapa di sini yang merasa dicintai banget sama Tuhan? Aduh Tuhan, kau cinta sekali sama aku. Haleluya. Ayo baca bersama-sama. 1, 3. Barang siapa? Belum sama-sama. Semua sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa? Siapa yang dicintai Tuhan? Loh, Shelly kok? Iya. Saya sadar saudara, semakin saya dicintai, semakin saya mencintai Tuhan. Ini yang saya dapat saudara. Orang yang kukasih dalam bahasa yang lain, mereka akan kutegur dan kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosa. Saudara, itu cinta Tuhan. Mungkin selama ini kita salah. Di sini yang orang tua seperti saya, yang kita punya anak, pasti kita akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ketika kita punya anak, kita akan menegur dia, kita akan cambuk dia, kita akan hajar dia. Karena apa saudara? Apa benci? Terlalu cinta.
Kalau ada orang tua nggak pernah ajar anak, kalau ada orang tua biarin anak, kalau ada orang tua nggak pernah tegur anak, dia orang tua yang tidak mengasihi anak. Yang suka katakan amin. Maka saudara, kemenangan yang Tuhan beri kepada saudara karena tuntunan, karena teguran, karena peneguhan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan, itu adalah ketika Tuhan menegur kita, menghajar kita. Maka setiap saudara yang sadar tahu bahwa Tuhan sedang membawa saudara pada cara hidup yang baik, bersemangatlah, kata Tuhan. Relakanlah, dalam bahasa yang lain katakan, semangatlah. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan maafkan kami. Kami umat Tuhan yang salah menilai Tuhan, salah menempatkan Tuhan. Kami mengatur Tuhan dalam pikiran kami sendiri. Yesus yang menurut aku, bukan yang Yesus menurut firman-Nya. Yesus menurut aku, saudara. Sehingga kita ketika ada tangan Tuhan dan saudara berdoa, Tuhan, turunkan tanganmu atas aku. Ketika Tuhan menurunkan tangannya, Bapak Ibu Saudara, maka yang terjadi, Dia akan menuntut saudara, Dia akan menegur saudara, bahkan Dia akan menghajar kita. Ketika kita sedang berpaling dari Dia, kita sedang keluar dari jalannya Tuhan, maka Tuhan katakan bersemangat dan bertobatlah dari dosamu. Katakan amin. Wah, saya melihat atmosfernya kalau lagi turun ini. Wow, Pak. Saudara, kita dengan orang tua kita, anak dan orang tua, anak itu mengasihi loh. Anak yang baik, anak yang tahu, anak yang tahu bahwa dirinya dikasih, dia menerima semua didikan, semua ajaran, walaupun itu menyakitkan, tetapi dia tahu pada ujungnya adalah kemenangan dia. Katakan amin. Saya punya kakak sepupu, Bapak Ibu Saudara, papanya kalau mengajar itu keterlaluan. Saya melihat umur 16 tahun itu dipukuli di depan teman-temannya. Ini laki loh, saudara. Karena waktu itu kira-kira tahun 70-80-an itu sering ada geng-geng yang di Malang. Ya, bukan gang-gang yang di Malang. Malang banyak gang, saudara. Tapi ini kumpulan zaman dulu kan bikin geng. Dan geng ini papanya tahu nggak baik. Dan papanya sangat keras mendidik. Saudara, ketika anaknya kumpul pulang sekolah, dilihat di rumah nggak ada, dikejar, dibawa ke rotan, dihajar di sana, saudara. Itu anak lari, saudara. Tapi yang saya dengar firman Tuhan benar. Bapaknya sudah almarhum. Ketika saya ketemu, kami kumpul, dia bilang gini, aku bersyukur punya papa yang mau menghajar aku waktu itu. Jika waktu itu aku tidak dihajar, hari ini aku tidak menjadi seperti itu. Dia, saudara, seorang pengusaha dan dia diberkati Tuhan di Jakarta. Dia jadi orang. Karena apa? Ada seorang bapak yang peduli dan mengajar anaknya. Tepuk tangan. Tidak ada kepahitan. Karena papanya melakukan the right work in the right place, in the right time. Dia lakukan sesuatu yang pada waktu yang tepat. Jadi marah bukan sekedar anak makan kerupuk, diambil ke rotan, dipukuli. Pak, kenapa kau dipukuli? Papa kalau nggak mukul kamu linu sehari. Wah, untuk gila papanya. Kepahitannya di sana. Anak tidak akan kecewa dengan orang tuanya ketika dia tahu dia salah pada waktu yang tepat, saudara hajar dia. Siapa yang tepuk tangan? Luar biasa ini. Tepuk tangan dong. Haleluya. Ayo kita buka dulu Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Ada semangat, amin. Semakin cinta Tuhan, amin.
Saya semakin cinta, saya bilang, Tuhan, tapi saudara, kalau anak baik diajar enggak? Enggak. Kalau saudara sudah pada jalan yang lurus, enggak. Tapi justru ketika ada seorang anak Tuhan yang keluar dari jalan Tuhan, dia katakan gini, ini anak yang paling aku cintai. Saudara perhatikan dalam satu keluarga, kalau ada satu anak yang paling nakal, itu yang paling dicintai sama orang tua itu. Sesungguhnya begitu. Karena semua perhatian tertuju kepada anak ini. Suka kakaknya bilang gini, Papa nggak adil, saya nggak diperhatikan. Adik terus diperhatikan. Itu yang terjadi anak bungsu dan anak sulung. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Jadi saya senang sekali. Saya bilang, Tuhan, tuntun aku. Dan saya mau katakan, saudara, saya merasa dalam roh saya banyak dididik oleh Tuhan melalui firman. Melalui firman. Ya, diluruskan. Saya belum diajar, saudara. Tapi kalaupun saya diajar, saya tahu itu yang terbaik buat saya. Dan saya tahu saya salah. Kalau saya nggak lakukan apa-apa, nggak mungkin Tuhan ajar saya. Amin. Dia ajar saudara ketika dia tahu bahwa saudara sedang melanggar firman Tuhan, saudara sedang keluar dari jalurnya Allah, tidak sesuai rancangan Allah, kemudian dia pakai ajaran saudara, dicambuk saudara. Makanya dalam surat Ibrani berkata begini, dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi hajar, cambuk itu didikan. Karena ternyata kakak sepupu saya itu pada akhirnya dia mengerti didikan itu. Dia bilang, aku tahu sekarang. Dan aku bersyukur kepada papaku yang keras. Dan papanya keras, alisnya aja tebel, tangan berbulu. Waduh, kelihatan banget saudara. Tapi bersyukur saudara. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Saya mau katakan, Tuhan Yesus bukan makhluk sesembahan yang diam seperti patung, boneka, dan dia hanya tersenyum kepada saudara dan melihat saudara keluar dari jalurnya dia cuma bilang dada, bilang enggak saudara. Dia gembala, dia tahu domba-dombanya. Maka saudara, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang, baca bersama-sama, yang diakuinya sebagai anak. Saudara, surat Ibrani yang buat Paulus, Yesus di surat Wahyu berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 3 ayat 19, betul? Siapa yang kucintai akan kuhajar, kucambuk, kutegur. Dan saudara tahu di surat Yesaya ribuan tahun yang lalu Allah yang sama berbicara. Aku akan memegang tanganmu, tangan kananmu, aku akan menuntun engkau, aku akan menegur engkau, aku akan meneguhkan engkau. Ada kata dituntunnya saudara. Kembali ke Ibrani 12 ayat 5 tadi. Ayat 6, ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara hari ini datang dan Bapak Ibu Saudara sudah menjaga hidup saudara sesuai firman, saudara mungkin berkata begini, wow, selamat ya aku ya, nggak diajar Tuhan. Saudara, kita juga nggak bisa berkata begitu terus kita mulai melihat orang yang sudah serong dari jalan Tuhan, dia sedang melakukan sesuatu terus kita bilang kapok buka apa, kan gitu. Kakaknya diajar sewenang dia dulu, yes, di balik pintu tapi yes. Ya Tuhan nggak mau anaknya gitu, karena semua dikasih Tuhan. Harusnya kita bersyukur saudara. Harusnya kita berkata, Tuhan tolong kakakku, Tuhan tolong adikku, Tuhan tolong. Ketika dihajar oleh Tuhan, justru kita bersyukur dan kita menuntun kepada jalan yang lurus.
Ketika saudara mengetahui seorang anak Tuhan sedang mengalami proses, di situ saudara harus berdoa. Karena apa? Engkau berbahagia. Ada tangan Tuhan sedang mengerjakan hidupmu. Dan aku percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Dan kau akan dibawa Tuhan pada kemenangan yang Dia berikan kepadamu. Haleluya! Yang suka katakan amin. Lebih keras lagi. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Itu firman, saudara. Mana ada anak yang tidak diajar sama ayahnya? Ayat 8. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak apa? Gampang. Jadi saudara, ayat 9 dulu. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Perhatikan, tidak ada satu anak yang diajar oleh orang tuanya dia nggak pernah hormat sama orang tuanya. Jadi jangan takut untuk mendidik anak saudara. Ketika saudara penuh dengan kebenaran Tuhan, saya percaya anak saudara menghormati saudara. Tapi kalau saudara tidak punya kebenaran Tuhan, ada terjadi, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kenapa kita sakiti hati anak kita? Karena anak kita sakit karena ketidakbenaran bapaknya. Dan bapaknya mau hajar dia. Anaknya lawan. Tapi kalau bapak yang benar, bapak yang di surga, dia mengajar karena cinta banget. Dan kita respect saudara. Justru ketika saudara dihajar oleh Tuhan, rasa respect dengan Tuhan, hormat dan takut akan Tuhan semakin kuat dalam hidup saudara. Dan saudara pasti berkata, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan gak bikin aku gini, izinkan aku mengalami ini, yang pasti penderitaan, mungkin aku sudah binasa. Tapi karena penderitaan yang aku alami, aku sekarang berjumpa kembali dengan Tuhan. Dan aku kembali ke jalan Tuhan, aku memuji Tuhan. Haleluya. Terlalu cepat bicara saya? Itu yang saya alami saudara. Sehingga saya mengatakan Bapak Ibu saudara, saya tidak pernah dikecewakan manusia. Saya berani berkata. Dan saya tidak pernah karena manusia saya undur dari Tuhan. So, saya punya Bapak yang terus menyertai saya. Saya berdoa Bapak Ibu saudara, setiap Bapak Ibu yang jadi umat Tuhan, relakan saudara. Dan kalau hari ini saudara tahu ada tangan Tuhan, saudara pasti tahu kok ini tangan Tuhan. Maka Bapak Ibu mesti tahu bahwa selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita boleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Amin. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang apa saudara? Pendek. Pendek itu gimana? Kakak sepupu saya, papanya sudah nggak ada. Ya kira-kira umur 60 berapa itu meninggal. Berarti kan pendek sekali saudara. Sedangkan anaknya masih punya anak yang kecil. Dalam waktu yang pendek dia mengajar kita sesuai dengan apa yang orang tua kita anggap baik. Tidak ada orang tua yang mengajar anaknya supaya anaknya terjerumus kejahatan atau hal-hal yang jelek. Tidak ada. Kalaupun orang tua ini memarahi, bahkan merotan anaknya, itu tujuan yang baik. Yang sudah saya katakan amin. Terlalu banyak diajar orang tua, ini modelnya saudara ya. Amin. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Saudara dibawa sama Tuhan, dekat dengan dia. Seperti saudara kenal Pak Jokowi, saudara akan dibawa semakin kenal Pak Jokowi. Saudara manusia istana negara. Saudara bukan hanya rumah biasa. Saudara orang-orang istana. Maka perlakuan saudara dibawa dekat. Itu dilatih hidup di istana saudara. Yang pasti jelas hidup di istana beda dengan rumah kita. Ada aturan-aturan. Kenapa Tuhan mendidik kita, mengajar kita? Karena dia mau, karena dia cinta kita untuk membawa kita pada kekudusannya. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Saya minta dibuat untuk saya mau nyanyi lagu itu. Boleh pemusik aja, singer-singer. Gak perlu, gak apa-apa dulu. Nanti sebentar, kalau saya nyanyi, nanti naik. Saya udah. Kuncinya dia baru C ya. Mari, coba.
Bapak Ibu Saudara, jadi ketika ada tangan Tuhan dan saudara berdoa bagi orang lain supaya tangan Tuhan menjamah, ingat, ketika tangan Tuhan menjamah, dia akan diteguhkan, dia akan ditolong, dia akan dituntun, dia akan diluruskan, dia akan dicambuk, dia akan dihajar, dan relakan hatimu. Artinya gini, jangan kecil hati saudara. Jangan berkecil hati. Ketika saudara kesini hati saudara besar, wow, aku anak Tuhan sudah dibaptis, yes, ikut pelayanan di sini ya. Tiba-tiba terjadi sesuatu dalam hidup saudara, Tuhan izinkan, kemudian hati saudara menjadi kecil. Tuhan bilang jangan berkecil hati. Kenapa Tuhan katakan relakan hatimu? Bahkan dalam bahasa lain katakan, nah bersemangatlah nak. Enak loh Tuhan itu saudara. Tuhan mau ngajar itu dikasih tahu dulu loh kita. Amin. Ngerti ya saudara? Tuhan itu mau didik kita, dia kasih tahu dulu loh. Kan orang tua enggak tiba-tiba langsung tahu, langsung pluk gitu kalau masih kecil dipukul, kaget. Bahkan dia nggak tahu kalau dia salah. Tapi ini enggak loh Tuhan. Nah, lihat sini nak, aku ini sayang sama kamu. Nanti kamu pasti tak ajar loh. Loh ngajar yo coba bantu-bantu atau apa? Enggak. Itu semua untuk kebaikan kamu. Karena aku akan menuntun kamu. Jadi saudara, Tuhan bilang semangat ya nak. Jangan kecil hati, relakan. Itu artinya gini, ketika saudara dimarahi Tuhan, dalam bahasa sehari-hari ayat yang saya bacakan di Ibrani 12 ayat 5-6, itu Tuhan katakan nih, jangan kecil hati kalau kamu tak marahi ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan bisa marah? Angkat tangan. Sama kita. Ya, kalau saudara tidak percaya berarti saudara sedang mengkultuskan Tuhan yang bukan Tuhan yang sesuai firman. Saudara sedang menyembah Tuhan yang lain, api asing. Ada yang sebagian orang bilang Tuhan tidak pernah marah. Salah saudara. Kemarahan Tuhan beda. Ketika Tuhan marah, saya tahu itu karena cintanya. Dan ketika jangan berkecil hati, ketika Tuhan ajar kita. Pak, Tuhan ajarnya gimana? Saya tutup dengan kesaksian. Simpulkan sendiri nanti. Jangan berkecil hati ketika Tuhan campur saudara. Tetapi yang saya mau katakan, yang saya mau tutup ayat ini dan kesaksian sebentar lagi. 2 Korintus 7 ayat 10. Ini yang membuat dia mengajar kita. Dan ingatlah saudara, tangan Tuhan selalu ada pada kita. Dan saya selalu bilang, Tuhan, bentuk aku. Aku bencana Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Lanjutkan rencanamu. Belum selesai Tuhan. Saudara, masih banyak dalam diri kita yang perlu diproses Tuhan. Saudara. Kita nggak perlu lihat orang lain. Diri kita ini, aduh Tuhan, masih banyak. Kita disempurnakan terus. Dan setiap hari kadang saya bilang, Tuhan aku nggak mampu. Tuhan aku nggak akan pernah bisa sama. Saya selalu merasa saya masih kurang melakukan apa-apa untuk Tuhan. Jauh saudara. Kadang saya melihat seorang ibu yang sederhana, dia bukan pendeta. Saya bilang, Tuhan aku iri sama ibu itu. Dia mengasihi engkau. Aku rasanya kurang loh Tuhan. Dan itu yang membuat saya tersungkur terus. Dan saya tidak pernah menyerah untuk melayani Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Perhatikan, duka cita itu kesedihan. Sebab kesedihan yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita atau kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kenapa Tuhan mau tangannya selalu pada kita dan dia pegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya? Saudara, saya mau tunjukkan, Tuhan mau merubah hati kita. Ketika saudara mengalami jamahan Tuhan, ada sesuatu duka cita terjadi karena seizin Tuhan. Saudara lihat duka cita yang terjadi walaupun bukan kesalahan manusia. Asia, saya percaya dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Artinya di balik keluarga anak Tuhan di sana, pasti Tuhan sedang berbicara. Yesus yang saya katakan amin. Yang pasti yang saya tahu menghasilkan pertobatan, keselamatan dan tidak pernah disesalkan. Artinya perubahan hati kita diubah sama Tuhan. Dan kita tidak pernah menyesal saudara. Dan kita berkata gini, puji Tuhan aku mengalami ini. Saudara, saya punya teman.
Dia seorang gembala. Pelayanannya sama dengan saya. Yang sekarang sudah almarhum. Beliau pelayanan sungguh semangat. Dia dari seorang yang amburadul. Ketika dijamah oleh Tuhan, dia diubahkan. Dia jadi seorang worship leader. Saya pernah khotbah dia yang worship. Terus kemudian dia dipercaya. Tapi ujungnya Bapak Ibu, dia kecewa dengan gembalanya. Dia marah, saudara. Lama tidak bertemu dengan saya. Ketika itu dia memutuskan untuk pindah ke luar pulau dan membentuk sebuah pelayanan di sana, tapi didasari karena kecewa. Dia kecewa, saudara. Karena betul-betul dia mengabdikan diri pada gereja di mana dia digembalakan. Tapi dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Dia bikin, saudara. Ketika dia bikin, saudara, KKR dia gembalakan, ambisinya keluar, saudara. Dia kalau minta ini, yang cerita dengan saya itu adiknya, saudara. Waktu saya pelayanan ke luar pulau, dia kalau minta alat-alat ini harganya ratusan juta. Dan yang cerita dengan saya, para pengusaha yang pernah digembalakan ngomong sama saya. Dan waktu itu belum meninggal, hamba Tuhan ini sedang jatuh dalam dosa. Bahkan di mana saya tinggal di hotel itu, dia sama perempuannya di hotel itu juga. Saya tidak tahu, saya diberitahu sama teman saya. Bapak yang Bapak tinggal itu, ya dia di sana, Pak. Itu mobilnya ada di sana, Pak. Terus saya kayak, kenapa bisa gitu? Dia minta alat-alat yang mahal-mahal. Waduh, Pak, kami berat, Pak, sebetulnya. Dan akhirnya teman-teman memutuskan, kami nggak berani meneruskan. Saudara, yang terjadi ketika hamba Tuhan pendeta ini tidak mendapat yang dia inginkan, dia kemudian gagal membentuk persekutuan di sana, semua pada keluar, dia frustasi, dia kembali kepada hidup dunia yang lama dan bahkan lebih jahat. Dia masuk diskotik, dia kemudian main perempuan, dan dia lakukan lebih jahat yang luar biasa. Tanda tangan adiknya dipalsu, keluarkan uang seberapa puluh juta, bahkan adiknya berkata kalau nilai M itu sudah hilang, Pak. Dia bilang, kalau saya bukan hamba Tuhan, adiknya hamba Tuhan juga. Dia bilang, ketika saya tahu kakak saya ini, dia bekerja, saudara, bekerja. Ketika kakak saya itu melakukan itu, ini kursi sudah saya pegang, Pak. Ini mau saya pukulkan kakak saya, keterlaluan. Dan akhirnya dia bilang gini, oke, kamu gak usah melayani, kerja aja. Aku gaji kamu, kasih kerja. Saudara, apa yang terjadi? Dia tetap jauh, semakin jauh, dalam, hancur. Kami berdoa, saudara. Berdoa, saya pulang ke Jawa. Kurang lebih 1-2 bulan saya dikabari, Bapak, adik saya kena kanker. Yang keluar dari mulut saya apa, saudara? Praise the Lord, puji Tuhan. Karena saya tahu Tuhan punya maksud. Dan sampai 2 bulan meninggal. Tapi yang terjadi, saudara, dia dipulihkan. Hubungan suami dan istri dipulihkan. Orang tua dan anak dipulihkan. Ketika dia meninggal, dia memuji Tuhan. Itu yang dimaksud duka cita karena dunia, karena Tuhan mendatangkan pertobatan. Tidak pernah disesatkan. Jangan pernah remeh apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan begitu cinta sama kita semua. Berbeda, saudara, ketika kita tahu seorang pendeta baik, dia hidup benar, kudus, melayani, tiba-tiba kecelakaan, saudara. Itu yang pernah terjadi dengan kami. Saya punya seorang teman pendeta, kecelakaan ditinggal, das, seluruh gereja, saudara, syok kita, saudara. Pecah kepalanya, koma. Itu nggak usah disuruh, saudara. Kita urunan langsung untuk operasi waktu itu. Beda, saudara. Tapi anak Tuhan yang keluar dari jalan Tuhan, ketika dia mengalami sesuatu yang diizinkan oleh tangan Tuhan, kita bukan sedih, kita berkata praise the Lord. Dan semua keluarga bilang, mungkin ini cara Tuhan untuk mengembalikan dia. Saya mau tanya, Tuhan sayang bener gak sama hamba Tuhan ini? Yang berkata sangat cinta atau sangat sayang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Saya ajak singer ya. Saya mau tunjukkan satu pujian kepada Bapak Ibu Saudara. Pujian ini berkata kasih Bapa. Dan yang saudara tahu ketika saudara saya nyanyi, sudah hafal atau tahu lagu ini, silakan nyanyi dengan saya. Dan saya minta lagu ini tetap teduh dulu. Saudara lihat kata-katanya. Dan nanti setelah kita nyanyi, kita berdoa bilang gini, Tuhan, jangan ambil tanganmu dari paduku. Aku siap Tuhan. Sebab segala sesuatu di tangan Tuhan dijadikan indah pada waktunya. Katakan amin. Sekali lagi, segala sesuatu yang ada di tangan Tuhan dijadikan indah pada waktunya. Kalau saudara punya masalah pekerjaan, katakan, Tuhan, aku taruh pekerjaanku di tanganmu. Tuhan, aku taruh suamiku di tanganmu. Tuhan, aku taruh anakku di tanganmu. Tuhan, aku taruh keluargaku di tanganmu. Kadang kita mau doa itu sulit, saudara. Apa Tuhan yang aku minta? Tapi hari ini kita tahu bahwa tangan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan. Tuhan tidak punya rancangan yang jahat. Yang Dia punya hanya rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita berikan kemuliaan buat Allah. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam ku di dalam kesetiaan.
Masih buat tangan saudara sendiri. Katakan seperti mentari yang bersinar. Lebih keras lagi. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Biar ini jadi doa kita, saudara. Ingat tangannya seperti tingginya langit biru. Amin. Demikian tinggi kasih Bapa. Saya minta lawatan Tuhan, Roh Allah bekerja. Lembah maya mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak. Saya minta tolong lampunya dimatiin, saudara. Bapak yang tolong mati. Saya minta saudara punya hubungan intim dengan Bapak. Cinta-Mu yang belakang saja. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Saudara katakan